Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 23 berkata demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini juga hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan lain memberikan penjelasan bahwa Henok berjalan bersama-sama dengan Allah selama 300 tahun. Dan kalau saya melihat di terjemahan NIV itu menjelaskan bahwa kata bergaul ini menggunakan kata meta. Meta artinya berbalik atau sujud di hadapan Tuhan. Jadi untuk kita bisa bergaul dengan Tuhan diawali dari hidup yang berbalik kepada Tuhan. Tadinya mungkin kehidupan kita, fokus hidup kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tadinya mungkin fokus pemikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tadinya mungkin visi misi kita di dalam dunia ini hanya semata-mata duniawi belaka. Tetapi ketika Henok dikatakan meta berbalik, visinya berbalik kepada Tuhan. Visinya yang tadinya mungkin duniawi, visinya yang tadinya mungkin sangat duniawi, dia berbalik sujud kepada Tuhan. Artinya visinya diubah, hidupnya berubah. Dan ketika dia berubah, bukan hanya tujuan hidupnya yang dirubah, tapi juga hati dan pikirannya berubah. Yang tadinya tidak tertuju kepada Tuhan, sekarang ditundukkan kepada Tuhan. Dan dalam terjemahan itu akhirnya memberikan penjelasan bahwa dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Diawali dari sebuah perubahan ini, maka seseorang akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa perubahan itu maka tidak mungkin seseorang akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka terjemahan baru memberikan penjelasan bahwa Henok setelah 65 tahun dia bergaul. Kata bergaul itu dengan jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa hari demi hari perjalanan kehidupan Henok diwarnai dengan dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan. Mungkin secara tidak langsung kita bisa melihat dalam kehidupan kita, kalau setiap hari kehidupan kita dipimpin, dibimbing, diarahkan. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung menunjukkan tangannya, memimpin seperti Israel. Kelihatan tiang awan, tiang api yang memimpin perjalanan mereka. Mungkin tidak seperti itu, tetapi hari demi hari saat kita dipimpin, dibimbing oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita diarahkan kepada tujuan yang Tuhan ingin capai di dalam kehidupan kita, maka itulah yang disebut sebagai bergaul dengan Tuhan. Oleh sebab itu dari pemahaman tentang kehidupan Henok ini, mari kita belajar setiap hari, setiap waktu. Mari kita belajar mau dibimbing, diarahkan, dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan untuk kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Itulah tujuan Tuhan untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajar dari Henok ini, mari setiap hari kita dipimpin, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kiranya Tuhan menolong, memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat Tuhan memimpin kehidupan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemurahan demi kemurahan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami akan mencapai tujuan yang Tuhan tentukan untuk kehidupan kami, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.